Selamat datang semua di channel Donghua Novel Story. Spoiler, alur cerita, dan update Donghua terbaru. Tanpa basa-basi lagi, mari lanjutkan cerita selanjutnya. Klan Yao berspesialisasi dalam alkimia, memiliki organisasi alkemis terbesar di dunia. Meskipun klan Yao akan merasa bangga dalam hati mereka ketika berhadapan dengan alkemis dari Central Plains, harus dikatakan bahwa mereka memang memiliki kemampuan untuk mendukung kebanggaan ini. Mungkin itu karena garis keturunan mereka, tetapi itu sangat mudah bagi mereka yang ada di klan Yao untuk belajar bagaimana memperbaiki pil obat. Selain itu, klan tidak kekurangan individu dengan bakat pelatihan yang luar biasa. Oleh karena itu, mungkin benar bahwa klan Yao tidak memiliki sejumlah besar ahli alkimia dengan keterampilan yang setara dengan para nenek moyang alkemis yang cukup terkenal di Central Plains, tetapi tidak sulit untuk menemukan individu yang luar biasa di dalam klan mereka. Karena mereka memiliki modal seperti itu, mereka pasti akan merasa bangga jika dibandingkan dengan alkemis lain. Tentu saja, ini hanya menggambarkan tingkat menengah di antara tingkat alkemis. Klan Yao tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal alkemis sejati yang berdiri di atas semua alkemis. Bagaimanapun, kekuatan garis keturunan mereka mungkin memungkinkan mereka untuk memiliki waktu yang mudah mempelajari keterampilan alkemis, tetapi tidak mungkin untuk mengandalkan untuk mencapai puncak dunia alkemis. Kadang-kadang, bakat seperti itu bahkan bisa menjadi penghalang untuk mencapai level puncak. Ini mungkin bisa dianggap sedikit kerugian dari kekuatan garis keturunan. Semua alkemis dibagi dari tingkat 1 ke tingkat 9. Tingkat 1 adalah tingkat terendah sedangkan tingkat 9 adalah yang tertinggi. Guru-guru alkemis tingkat 9 itu selanjutnya dibagi menjadi 3 tingkatan: guru pil harta karun, guru pil misterius, dan guru pil emas. Sioyan saat ini telah mencapai tingkat harta karun pil guru setelah memperbaiki tingkat 9 harta karun pil saat itu. Tentu saja, ini belum diverifikasi oleh organisasi manapun. Pada level ini, sebuah faksi tidak bisa lagi membantunya memverifikasi tiernya karena tiernya sudah berada di puncak dunia alkemis. Seorang guru pil yang misterius dianggap sebagai puncak dunia alkemis di benua ini. Nyaris tidak ada satupun dari mereka. Sudah hampir 1000 tahun sejak seseorang menjadi seorang guru pil emas. Jadi tidak ada yang bisa memperbaiki 9 golden pill. Di atas golden pill, guru adalah kelas yang legendaris. Dia adalah yang tertinggi dan tidak ada yang bisa melampaui itu. Bagi sebagian besar dari mereka yang hadir, bagian pertama dari upacara obat-obatan menghibur untuk menonton. Generasi muda klan Yao memang memiliki bakat yang akan membuat seorang alkemis biasa iri. Mereka yang telah naik ke panggung adalah para alkemis tingkat 6 atau lebih tinggi. Banyak kuali naik, memberikan alun-alun penampilan yang sangat spektakuler. Tentu saja, dari perspektif orang-orang seperti Sioyan, penyempurnaan pil tingkat ini seperti sekelompok orang dewasa menonton beberapa anak kecil berkelahi. Tidak ada yang bisa mereka amati. Oleh karena itu, mereka hanya menutup mata dan memulihkan diri sementara ada kegemparan atas penampilan banyak pil obat. Bagian pertama dari upacara obat-obatan berlangsung selama beberapa hari. Baru saat itu berakhir. Untungnya, mereka yang hadir bukan individu biasa. Banyak yang bahkan tidak menggeser tubuh mereka selama beberapa hari ini. Kelopak mata Sioyan perlahan terbuka tepat sebelum bagian pertama upacara obat-obatan berakhir. Dia melirik individu-individu muda dari klan Yao dan sedikit mengangguk. Setelah beberapa hari pengamatan, dia telah melihat seberapa kuat klan Yao. Banyak anak muda mereka memiliki bakat yang luar biasa. Jika mereka beruntung, mereka akan bisa mendapatkan kursi di dunia alkemis di masa depan. Selain itu, dengan memiliki darah baru yang luar biasa, klan Yao akan terus makmur. Tentu saja, secara alami ada batasnya. Jika klan Yao tidak menghasilkan dou di elit mengikuti aliran waktu, kekuatan keturunan mereka secara bertahap akan habis seperti klan Xiao. Pada saat itu, klan Yao kemungkinan tidak akan berbeda dengan klan biasa. Meskipun saat itu akan tiba, itu masih di masa depan yang jauh.
Memikirkan hal-hal seperti itu sekarang akan mengkhawatirkan tanpa alasan. Saat mengamati acara selama beberapa hari terakhir, Xiaoyan juga melihat beberapa tokoh yang dikenalnya. Bahwa Yao Xingji, yang telah memberi Xiaoyan undangan untuk upacara obat, telah ditemukan oleh Xiaoyan. Saat ini, keterampilan alkemis Yao Xingji telah berkembang setelah beberapa tahun terakhir pelatihan. Dia telah masuk ke 5 besar selama upacara obat ini, yang merupakan hasil yang cukup bagus. Posisi juara telah diperoleh oleh pria bernama Yao Tian, yang telah bertemu Xiaoyan di luar wilayah iblis api saat itu. Dia harus menjadi orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Pil obat yang telah disulingnya benar-benar menarik pil petir 9 warna, yang melampaui semua orang. Bahkan beberapa tetua dalam klan Yao tersenyum melihat warna. Namun, ketika mata mereka secara tidak sengaja mendarat pada Xiaoyan, yang sedang memulihkan diri dengan mata tertutup di samping Yalao, senyum di wajah mereka akan cepat menghilang sebelum berubah menjadi melankolis. Mereka sudah lama mendengar bahwa Xiaoyan sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 9. Pil Lightning yang dia tarik adalah Black Demon Lightning. Pil Lightning 9 warna Yao Tian memucat dibandingkan dengan dia. Suasana stadion ini tidak tenang setelah kompetisi antara generasi muda klan Yao selesai. Sebaliknya, itu tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Mata banyak yang mendidih itu melompat ke atas stadion dan akhirnya mendarat di kursi-kursi batu itu. Mereka mengerti bahwa acara utama dari upacara obat-obatan adalah orang-orang penting yang berdiri di puncak dunia alkemis. Akhirnya akan dimulai. Yalao perlahan membuka matanya pada saat ini. Dia merasakan suhu stadion tiba-tiba naik sebelum tertawa. Xiaoyan juga menyeringai. Tangannya dengan lembut menyentuh cangkir batu giok. Setelah mengamati beberapa hari, dia tanpa sadar merasakan sedikit gatal di tangannya. Selain Anda, mereka yang berpartisipasi dalam acara utama kemungkinan adalah Hun Huzi, Pak Tua Shenong, dan Penatua Wan Huo. Ketiga individu ini adalah orang yang luar biasa. Dalam hal pengalaman, bahkan saya sangat kurang dibandingkan dengan mereka, kata Yalao. Yao dan tidak berpartisipasi. Xiaoyan melirik Yao dan di kursi pemimpin dan bertanya. Menjadi kepala klan, dia tentu saja harus mengenakan harga diri yang sesuai dengan gelarnya. Yalao tertawa. Dia segera berbicara dengan cara yang serius. Namun, keterampilan alkemisnya tidak lebih lemah dari kalian berempat. Kepala klan-klan Yao adalah pemimpin organisasi terbesar di dunia alkemis. Tidak mungkin baginya untuk meyakinkan orang lain jika dia tidak memiliki kemampuan. Xiaoyan tertawa. Dia secara alami mengerti arti Yalao. Selain itu, terlepas dari seberapa sombongnya dia tidak akan sembarangan meremehkan seorang ahli yang menakutkan yang kekuatannya telah mencapai 7 bintang Dou Sheng. Sementara Xiaoyan dan Yalao mengobrol dengan lembut, Yao Dan, yang duduk di kursi pemimpin, perlahan berdiri. Pada saat ini, semua mata yang hadir berkumpul padanya. Makanan pembuka sudah berakhir. Akhirnya saatnya untuk acara utama. Orang tua ini mengerti apa yang dipikirkan semua orang. Yao Dan tersenyum tipis dan melanjutkan ketika semua orang fokus padanya. Akan ada 4 orang yang bersaing dalam upacara obat ini. Saya tidak akan berbicara lagi tentang keempat orang ini. Saya yakin semua orang di sini mengenal mereka. Pemenang terakhir di antara mereka akan mendapatkan gelar alkemis top benua. Saya pikir tidak ada yang akan keberatan jika pemenang mengambil gelar itu. Kalian berempat, silakan naik panggung. Kepala klan Yao Dan benar-benar jujur. Saya telah lama mendengar bahwa upacara obat-obatan adalah pertemuan alkemis top di benua Douqi. Alasan saya datang ke sini hari ini adalah untuk menantang semua orang. Klan Hun saya sedikit tertarik pada gelar ini sebagai alkemis top benua. Karena itu, saya ingin datang ke sini dan mengambilnya. Sosok Hun Huzi memimpin ketika dia muncul di udara setelah suara Yao Dan terdengar. Tawanya yang tenang memprovokasi. Klan Yao adalah klan yang memurnikan obat. Mungkin lebih baik gelar ini tetap berada di klan Yao. Penatua Wan Huo mendengus dingin. Tubuhnya berkedip dan muncul di udara. Dia tidak menyerah saat menghadapi Hun Huzi.
Sorak-sorai bangkit dari lingkungan saat penatua Wan Huo muncul. Ini adalah tanah asal klan Yao. Tentu saja, mereka tidak mau melihat seseorang dari klan Hun merebut gelar besar yang tidak biasa ini. Meskipun diri lansia ini tidak memiliki minat banyak pada kesombongan seperti itu, membiarkan gelar alkemis top di benua untuk mendarat pada Anda adalah penghinaan besar bagi para alkemis dari generasi saya. Orang tua Shenong melangkah ke udara. Tongkat berjalan yang dibentuk oleh rumput obat bergetar di tangannya, menyebabkan botol giok bertabrakan dan mengeluarkan suara yang jernih. Dia melayang di udara. Nada suaranya tenang, tetapi jelas bahwa dia sangat tidak menyukai Hun Huzi. Bagaimanapun, klan Hun memiliki reputasi yang sangat mengerikan di antara para alkemis. Penatua Wan Huo, Hun Huzi, Pak Tua Shenong, ketiganya benar-benar raksasa dalam dunia alkemis saat ini. Ini benar-benar akan menjadi pertunjukan yang menarik selama pertarungan ini. Stadion langsung berubah menjadi keributan karena semua orang melihat 3 individu di langit. Tak terhitung pasang mata alkemis dipenuhi dengan kegembiraan. Tingkat yang telah dicapai oleh 3 orang di atas mereka adalah sesuatu yang telah mereka kejar sepanjang hidup mereka. Hun Huzi melirik penatua Wan Huo dan penatua Shenong sebelum tersenyum. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya. Sikap seorang guru ditampilkan tanpa keraguan. Jika seseorang tidak membahas karakter, pencapaian Hun Huzi dalam hal keterampilan alkemis memang sesuatu yang orang lain akan kagumi. 3 dari mereka sudah muncul. Siapa orang terakhir? Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas ketiga sosok itu, tetapi mereka dengan cepat meluncur pergi. Setelah itu, mereka berhenti di atas seorang pemuda berpakaian hitam di kursi batu. Xiaoyan tersenyum ketika dia berdiri di depan banyak pasang mata itu. Tubuhnya bergetar ketika gambar setelah muncul. Tubuhnya juga muncul di langit saat tawa yang jelas menyebar. Saya sudah lama mendengar bahwa penatua Hun Huzi telah mencuri keterampilan dari Pil Tower. Sekarang Pil Tower juga merupakan anggota Sky Mansion. Menjadi seseorang dari Sky Mansion, Xiaoyan ingin mewakili Pil Tower di penatua Hun Huzi yang menantang. Silakan coba yang terbaik untuk memberi saya pelajaran. Banyak orang diam-diam mulai berkeringat setelah mendengar tawa Xiaoyan yang jelas. Kata-katanya relatif mengerikan. Tampaknya Sky Mansion Aliansi dan klan Hun memang saling membenci. Lidah setajam pisau, jika itu tentang menantangku, bahkan gurumu Yao Chen tidak memiliki kualifikasi. Hun Huzi tertawa samar, tapi wajahnya tidak mengungkapkan kemarahan sedikit pun karena kata-kata Xiaoyan. Tampaknya dia memiliki temperamen yang sangat baik. Namun, mata yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan sangat dingin. Ada niat membunuh yang samar-samar muncul di dalam mereka. Guru bilang aku harus bisa berurusan denganmu. Oleh karena itu, tidak perlu baginya untuk campur tangan. Xiaoyan membelai dagu, B-nya. Senyum di wajahnya cukup cemerlang. Namun demikian, kata-kata yang diucapkannya jelas tidak memberi Hun Huzi wajah apapun. Kalau begitu, aku agak penasaran. Hun Huzi tertawa pelan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dengan gelombang lengan bajunya, api hitam meletus dari tubuhnya ke segala arah. Itu membentuk kuali api hitam besar 1000 kaki di langit di depannya. Ada kekuatan melahap yang aneh samar-samar dipancarkan dari kuali api. Nihility Devouring Flame. Xiaoyan, penatua Wan Huo, dan Pak Tua Shenlong tiba-tiba memfokuskan mata mereka. Mereka berteriak dengan suara yang dalam ketika mereka melihat kuali api yang dibentuk oleh api hitam. Tidak terduga bahwa api surgawi telah benar-benar mendarat di tangan klan Hun. Pak Tua Shenlong mengerutkan kening. Matanya dipenuhi dengan ekspresi serius ketika dia melihat kuali api hitam. Menjadi salah satu penatua di dunia alkemis, dia jelas menyadari kekuatan Nihility Devouring Flame. Panggil api surgawi di dalam tubuhmu. Nihility Devouring Flameku sangat membutuhkan selera mereka. Hun Huzi tersenyum ketika memandang Xiaoyan dan 2 lainnya dan tertawa. Ini hanyalah api benih dari Nihility Devouring Flame, namun Anda benar-benar bertindak sangat mendominasi.
Xiaoyan tertawa lembut. Meskipun perasaan bahwa Nihility Devouring Flame di dalam Hun Huzi memberinya jauh lebih kuat daripada kepala Hall of Souls, itu masih tidak dapat mencapai tingkat menakutkan dari api melahap yang benar. Jelas, Nihility Devouring Flame di tangan orang ini juga nyala api benih. Hun Huzi menyipitkan matanya sedikit setelah mendengar nada Xiaoyan. Dia tidak menyangka Xiaoyan dapat mengidentifikasi nyala api ini dengan cepat. Namun, dia langsung tertawa. Xiaoyan bisa mengenali Nihility Devouring Flame-nya. Tapi Xiaoyan tidak menyadari bahwa Nihility Devouring Flame-nya bukan api benih biasa. Api Nihility Devouring sangat misterius. Hanya beberapa individu langka yang bahkan menyadari bahwa api benih dari Nihility Devouring Flame dapat dipisahkan ke tingkat yang berbeda. Di antara banyak api benih biasa adalah dua jenis api benih misterius. Mereka disebut api benih surga dan bumi. Nihility Devouring Flame di tangannya adalah Earthseed Flame. Ini disebut Earthseed Flame dapat dianggap sebagai bentuk bayi dari Nihility Devouring Flame dari sudut pandang tertentu. Kekuatannya jauh dari apa yang bisa diperbandingkan dengan Flame Seed biasa di tangan kepala Hall of Souls. Meskipun flame benih semacam itu relatif kuat, jika ibu api itu rusak, banyak flame benih yang terhubung dengannya akan secara otomatis menghilang dan berubah menjadi energi esensi yang akan berkumpul di tubuh utama. Masalah seperti itu dianggap sebagai rahasia. Bahkan Yalao dan Xiaoyan belum pernah mendengar informasi ini. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengidentifikasi api surgawi di tangan Hun Huzi sebagai api benih. Mereka tidak bisa mengidentifikasi bahwa itu adalah bos dari Flames benih, flame benih bumi, tetapi bahkan jika mereka sudah mengenalinya, ekspresi Xiaoyan tidak akan pucat. Api lotus iblis pemurni dalam tubuhnya telah bermutasi setelah bergabung dengan begitu banyak api surgawi. Lupakan Nihility Devouring Flame ini, hanya menjadi Flame Seed. Bahkan jika Nihility Devouring Flame yang sebenarnya akan turun, Xiaoyan mungkin bahkan tidak takut. Apakah kamu bisa menelan api surgawi? Kita akan tergantung pada kemampuanmu. Penatua Wan Huo mendengus dingin. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin hitam samar tiba-tiba bersiul keluar. Angin liar dengan cepat bergerak di udara. Jika seseorang melihat dengan seksama, orang akan menemukan bahwa itu bukan angin yang kencang, melainkan api misterius. 9 Serene Wind Flame. Xiaoyan sedikit terkejut ketika dia melirik api angin liar yang telah dipanggil oleh penatua Wan Huo. Itu bukan pertama kalinya dia melihat 9 Serene Wind Flame ini. Ketika dia bertemu Yao Xingji saat itu, Yao Xingji telah membawa api surgawi ini, tetapi dari penampilannya, sepertinya api surgawi ini telah diambil kembali. Pak Tua Wan Huo, Anda menjadi lebih mahir dalam penggunaan 9 angin tenang serentak ini. Pak Tua Shenong tertawa terbahak-bahak setelah melihat penatua Wan Huo memanggil api surgawi. Tongkat obat rumput di tangannya dengan lembut menekan ruang kosong. Dia tertawa, kalau begitu, diri lansia ini juga harus melakukan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, ramuan obat berjalan di tangannya menyala sendiri tanpa kehadiran api. Api hijau seperti cairan perlahan naik. Akhirnya, bengkak itu tertiup angin. Lapisan demi lapisan kabut naik dari nyala hijau seperti cairan. Bahan obat misterius yang tak terhitung jumlahnya perlahan-lahan tumbuh sementara kabut naik. Mereka memancarkan kekuatan hidup, yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Ini adalah api surgawi peringkat kelima di peringkat api surgawi. Api roh hidup. Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat dia mengamati kekuatan hidup yang menyebar. Ekspresi aneh melintas di matanya. Life Spirit Flame berada di peringkat kelima di Heavenly Flame Ranking. Api surgawi ini sangat misterius karena sebagian besar api dipenuhi dengan kekuatan destruktif terlepas dari banyak bentuknya. Namun, api roh kehidupan ini tidak menunjukkan kekuatan penghancur yang terlalu kuat. Sebaliknya, itu diisi dengan kekuatan hidup. Dikabarkan bahwa ketika api surgawi digunakan, biji bahan obat apapun di dalamnya akan dengan cepat tumbuh dan tumbuh. Dengan kata lain, orang tidak perlu khawatir mencari bahan obat dengan api surgawi. Selama seseorang memiliki biji yang cukup,
seseorang akan dapat memperoleh bahan obat yang dibutuhkan. Dengan demikian, nyala api ini sangat misterius. Selain itu, api roh kehidupan ini dianggap sebagai api umur panjang. Orang yang mendapatkannya akan memiliki umur yang sebanding dengan magical beasts yang terkenal karena umur panjangnya. Tetapi satu-satunya kelemahan adalah bahwa nyala api ini tidak cocok untuk pertempuran. Itu tidak benar-benar meningkatkan kekuatan bertarung seseorang. Xiaoyan juga pernah mendengar tentang Life Spirit Flame ini, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Kekuatan hidup yang menggoda itu menyebabkan seseorang merasa rileks dan penuh energi. Mata Hun Huzi menatap penuh perhatian pada api roh hidup di tangan Pak Tua Shenlong. Keserakahan melintas di matanya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki umur yang terbatas. Jika seseorang dapat memperoleh nyala kehidupan ini, ia akan dapat memperpanjang umurnya. Daya pikat itu relatif kuat bahkan untuk orang seperti dia. Ini sebenarnya adalah roh-roh kehidupan. Pak Tua Shenlong, Anda cukup beruntung. Ekspresi penatua Wan Huo juga sedikit iri ketika dia menyatakan dengan senyum. Ketika Life Spirit Flame ini terbentuk, kecerdasannya akan relatif tinggi. Biasanya, itu tidak akan muncul dalam bentuk nyala api. Sebaliknya, itu berubah menjadi berbagai bahan obat. Setelah itu, cukup diam-diam berakar di tanah. Kadang-kadang, tidak mungkin untuk mengidentifikasi bahkan jika seseorang berjalan melewatinya. Hanya mereka yang sangat beruntung yang dapat menemukannya di tanah. Aku hanya beruntung dan tiba-tiba menemukannya ketika aku sedang mencari bahan obat. Pak Tua Shenlong menggerayangi janggutnya dan tersenyum ketika dia menjawab. Mampu mendapatkan api surgawi seperti itu adalah hal yang cukup menggembirakan bagi seseorang seperti dia, yang tidak suka bersaing dengan orang lain. Saya mendengar bahwa teman muda Xiaoyan telah menaklukkan Purified Demonic Lotus Flame yang dikabarkan. Saya ingin tahu apakah ini benar? Mata Pak Tua Shenlong tiba-tiba mendarat di Xiaoyan sambil tertawa. Xiaoyan sedang melihat lautan api hijau di atas kepalanya dengan ekspresi aneh dari kejauhan. Aku hanya beruntung seperti penatua. Xiaoyan tersenyum. Cahaya api naik di bahunya. Yi kecil muncul dalam sekejap. Segera, matanya mengungkapkan ekspresi jijik saat dia melirik 3 kelompok api surgawi lainnya di langit. Satu-satunya yang bisa muncul dalam bentuk seperti itu adalah Yi kecil. Ini adalah roh api surgawi. Beberapa orang di langit mengungkapkan ekspresi yang sedikit berbeda setelah melihat Yi kecil di bahu Xiaoyan. Mata mereka menjadi sedikit suram. Mereka bisa merasakan kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia dari kecil. Menjadi eksistensi yang berdiri di puncak dunia alkemis, mereka secara alami memahami apa yang diwakili oleh roh api surgawi terhadap seorang alkemis. Konstitusi api surgawi yang legendaris akan memungkinkan api surgawi di tangan roh mencapai tingkat yang nyaris sempurna. Level itu adalah sesuatu yang bahkan orang-orang seperti mereka, yang kekuatan spiritualnya telah mencapai keadaan surgawi sempurna, tidak dapat dibandingkan dengan. Meskipun api surgawi di tangan mereka cukup kuat, mereka masih belum mencapai tingkat pembentukan roh api surgawi. Klan Hun saya telah menargetkan Purified Demonic Lotus Flame selama bertahun-tahun, tetapi tiba-tiba berakhir mendarat di tangan Anda, tapi itu tidak masalah. Hal-hal ini cepat atau lambat akan berakhir diambil kembali oleh kita. Mata Hun Huzi berkedip sementara hawa dingin melonjak di dalamnya. Teman muda Xiaoyan benar-benar diberkati. Saat itu, diri tua ini pernah mencoba menaklukkan api lotus iblis pemurnian. Namun, saya hampir terbunuh di alam api iblis. Pak Tua Shenlong membelai janggutnya dan tertawa. Xiaoyan tersenyum. Setelah mengalami alam api iblis, dia secara alami mengerti betapa sulitnya untuk menaklukkan api lotus iblis pemurnian. Jika dia tidak memiliki sisa-sisa jiwa Purified Demonic Lotus Saint, kemungkinan dia hanya bisa melarikan diri jauh. Meskipun Pak Tua Shenlong adalah seorang alkemis yang luar biasa, orang tidak dapat mengandalkan alkimia ketika mencoba menaklukkan api lotus iblis pemurnian. Jika kalian berempat sudah siap, silakan buka kuali Anda dan sempurnakan pil Anda.
Yao Dan di kursi pemimpin menarik pandangan iri dari Yi Kecil saat dia berbicara dengan suara yang jelas. Xiaoyan tertawa samar setelah mendengar perintah. Yi Kecil di bahunya melebarkan mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar. Itu membengkak dengan angin dan berubah menjadi kuali api setinggi 1000 kaki yang melayang di langit. Banyak naga api berlama-lama di sekitar kuali api. Raungan naga rendah dan dalam bergema darinya, dan dalam sekejap, suhu stadion dengan cepat naik. 3 orang lainnya mundur agak jauh sementara kuali api Xiaoyan meluas. Mereka memisahkan langit yang luas ini menjadi 4 area. Tubuh Hun Huzi melintas dan muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu, dia duduk. Dengan lambaian lengan bajunya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Dalam sekejap, aroma obat yang kaya segera menyebar ke langit. Ketika dia mulai memperbaiki pil obat, penatua Wan Huo di kejauhan telah menggunakan 9 angin serene tenang untuk membentuk kuali api. Pada tingkat mereka dapat melakukannya tanpa kuali obat karena mereka dapat secara acak menggunakan api surgawi mereka untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang telah menciptakan keributan terbesar adalah Pak Tua Shenlong. Lautan api hijau seperti cairan dengan cepat menyebar sebelum dia duduk di lautan api. Dia melambaikan lengan bajunya dan banyak biji ramuan obat yang mengandung aroma aneh yang tersebar dengan cepat. Akhirnya, mereka jatuh ke lautan api. Setelah itu, benih dengan cepat tumbuh di depan banyak mata yang terpana. Setelah itu, mereka dengan cepat tumbuh di dalam nyala api yang membakar. Pak Tua Shenlong tersenyum ketika dia melihat ramuan obat yang tumbuh dengan cepat. Dia menjentikan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Mereka dengan cepat diaglomerasi menjadi tetesan cairan hijau murni. Samar-samar mungkin untuk melihat jejak bibit api naik dari cairan. Kekuatan hidup yang kaya merembes keluar. Cairan hijau berhenti di atas banyak bahan obat. Setelah itu, setetes air diam-diam menetes ke bawah. Setelah cairan api ini memasuki bahan obat ini, bahan obat tersebut tampaknya telah mengkonsumsi katalis. Tingkat pertumbuhan mereka melonjak. Dalam belasan menit, banyak biji berubah menjadi berbagai bahan obat langka sebelum mereka tumbuh lagi. Mereka bergerak dengan gembira di lautan api hijau. Memang layak menjadi roh jiwa api. Xiaoyan di kejauhan tanpa sadar memuji setelah melihat adegan misterius ini. Selain memiliki kemampuan tempur yang lemah, Life Spirit Flame ini benar-benar flame surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Itu benar-benar akan menjadi objek ilahi di tangan Pil Tower atau klan Yao. Meskipun Xiaoyan mengerti bahwa memacu pertumbuhan bahan obat akan sangat melelahkan pengguna, banyak dari bahan obat ini membutuhkan setidaknya 100 tahun untuk tumbuh. Keletihan ini tidak layak disebut dibandingkan dengan periode waktu yang begitu lama. Xiaoyan menarik perhatiannya setelah memuji nyala api. Dia memandang kuali merah mudanya yang besar, dan dengan lambaian tangannya, ramuan obat yang penuh sesak terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Akhirnya, mereka berhenti di sekitar kuali api. Jumlah berbagai bahan obat yang mengerikan, menyebabkan banyak alkemis merasa agak terdiam. Dibandingkan dengan cara keempat orang ini memurnikan pil, penyempurnaan pil sebelumnya, termasuk pil petir 9 warna Yao Tian telah menarik, terasa kecil dan tidak signifikan. Pergi! Bahu Xiaoyan bergetar setelah memanggil ramuan obat. Yi Kecil terbang keluar dan memasuki kuali api. Kemudian, celah terbentuk di kuali api. Sebuah kekuatan isap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu, nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api. Dia benar-benar ingin memperbaiki begitu banyak bahan obat bersama. Bahkan wajah para tetua dari klan Yao tanpa sadar berkedut saat melihat bahan-bahan ini terbang ke dalam kuali. Komposisi yang diperlukan dari ribuan bahan obat yang perlu disempurnakan semuanya berbeda. Mungkinkah benar-benar memungkinkan untuk melemparkan mereka semua ke dalam kuali api bersama? Yalau di kursi VIP hanya menyeringai saat dia melihat Xiaoyan. Dia memiliki kepercayaan diri yang relatif pada Xiaoyan sejak keterampilan Xiaoyan sebagai seorang alkemis telah lama melampaui gurunya.
Bagaimana gerangan orang ini berlatih? Dia kira-kira seusia kita. Namun orang ini memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan penatua Wan Huo, Ug. Banyak anggota dari generasi muda dari klan Yao di bawah panggung telah berkumpul bersama. Tetapi para pemuda yang sangat bangga dari klan Yao saat ini menderita pukulan hebat ketika mereka melihat ke langit. Bahkan Yao Tian, yang telah memperoleh hasil terbaik selama bagian awal upacara pengobatan, menampilkan ekspresi suram. Meskipun dia sangat tidak puas di hatinya, kesenjangan besar antara Xiaoyan dan dia tidak bisa diabaikan. Selain Yao Tian, Yao Ling yang sedingin es, yang telah disayang oleh semua orang, juga menyaksikan sosok muda yang tenang di langit dengan mata yang cantik. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun sehingga dia melihat seseorang yang mirip dengan usianya bersaing dalam hal penyempurnaan pil dengan para penatua di dunia alkemis seperti penatua Wan Huo. Prestasi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan seorang jenius yang diberkati seperti dirinya di klan Yao tanpa sadar merasakan kekaguman di dalam hatinya. Yao Xingji, dia tidak tampak sekuat ini ketika kita bertemu dengannya di klan Gu saat itu, kan? Yao Ling menoleh untuk melihat salah satu pelamar di sampingnya. Di tempat itu adalah orang lain dari klan Yao, orang yang telah memberi Xiaoyan undangan ke upacara obat, Yao Xingji. Saat itu dia hanyalah douzun biasa. Meskipun kekuatan spiritualnya kuat, itu belum mencapai tingkat yang menakutkan. Tanpa diduga, dia telah mencapai tingkat seperti itu dalam beberapa tahun yang singkat. Yao Xingji tertawa getir. Ada perasaan tak dikenal dalam suaranya. Ketika dia bertemu Xiaoyan saat itu, Xiaoyan membual kekuatan yang sama. Jika mereka berdua terlibat dalam pertandingan alkemis pada saat itu, akan sulit untuk memprediksi pemenangnya. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa akan ada kesenjangan yang sangat besar antara mereka berdua ketika mereka bertemu berikutnya? Kekuatan spiritualnya sudah berada di level yang sama dengan penatua Wan Huo. Keadaan surgawi yang sempurna. Mata Yao Ling yang cantik menatap sosok di langit. Kilau yang tidak biasa berkedip di dalamnya. Jiwanya berbeda dari orang biasa sejak ia dilahirkan. Kepala klan pernah berkata bahwa jika dia cukup beruntung, dia bahkan mungkin bisa melangkah ke jiwa di negara legendaris itu. Dia selalu bangga dengan kekuatan spiritualnya. Bahkan kakak laki-lakinya yang sangat berbakat lebih lemah daripada dia dalam hal kekuatan spiritual. Xiaoyan adalah satu-satunya orang di generasi yang sama yang melampaui dia dalam hal kekuatan spiritual. Ribuan bahan obat di langit semua ditelan oleh kuali api sebelum Xiaoyan duduk. Memiliki roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil jauh lebih menenangkan daripada yang lain. Dengan Yi kecil membantu mengendalikan flame surgawi dengan sempurna. Memperbaiki bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa. Nyala api merah muda yang ganas membungkus kuali api seperti bola api besar. Setiap beberapa menit, banyak bola api kecil akan keluar dari kuali api. Akhirnya, mereka akan berputar di sekitar kuali api. Klaster api ini membungkus cairan obat dan bubuk yang berbeda. Semua dari mereka adalah bahan obat yang diperlukan disuling sampai mereka sangat murni. 3 orang lain di langit juga memurnikan sejumlah besar bahan obat sementara jumlah kelompok api yang mengambang di sekitar kuali api Xiaoyan meningkat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak dapat mengejar Xiaoyan ketika datang ke efektivitas perbaikan mereka masih guru. Memperbaiki bahan obat adalah tugas dasar. Jelas itu bukan masalah bagi mereka. Banyak alkemis di stadion menyaksikan metode penyempurnaan obat yang sangat halus di langit. Wajah mereka benar-benar terbenam sementara panas liar bersinar di mata mereka. Penyempurnaan bahan obat ini berlangsung sekitar sehari sebelum Xiaoyan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kelompok-kelompok api yang penuh sesak yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela napas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Banyak kelompok api bergegas kembali ke kuali api. Segera setelah itu, fluktuasi energi yang mengejutkan menyebar dengan liar dari kuali obat. Bahkan kuali api bergetar sampai mengeluarkan suara mendengung. Segera setelah Xiaoyan benar-benar memperbaiki bahan obat, Hun Huzi membuka kedua matanya.
Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dia saring ke dalam kuali apinya. Setelah itu, segel tangannya berubah. Teriakan nyaring terdengar, "Kekuatan dunia, dengarkan perintah saya." Setelah teriakan Hun Huzi terdengar, angin liar tiba-tiba menyapu langit. Sebuah energi alami tak berujung berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Akhirnya, dimakan oleh kekuatan isap yang dipancarkan. Pemakanan yang mengerikan ini membuat energi membentuk badai energi berbintik-bintik, yang dengan gila melolong di langit sebelum benar-benar dimakan oleh kuali api. Aura penyempurnaan pil yang mengerikan ini menyebabkan banyak orang diam-diam menelan seteguk air liur. Mereka belum pernah mendengar bahwa mereka perlu menyerap energi alami ketika memurnikan pil karena energi ekstra kadang-kadang akan merusak keseimbangan sifat obat, yang mengakibatkan kegagalan. Namun, pemikiran ini jelas milik orang biasa. Tetua klan Yao dan beberapa guru alkemis mengungkapkan keterkejutan di wajah mereka saat ini. Bahkan Yao dan di kursi pemimpin menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Mengumpulkan energi alami untuk menyuling pil, metode ini, dia sebenarnya berencana untuk memperbaiki pil misterius 9 tingkat. Aktivitas yang disebabkan oleh Hun Huzi terdeteksi oleh Xiaoyan dan dua lainnya. Penatua Wan Huo mengernyitkan alisnya. Dia mendengus dingin dan mengganti segel tangannya. Teriakan keras juga terdengar, "Energi alami, kumpulkan!" Banyak anggota klan Yao sangat senang mendengar tangisan penatua Wan Huo. Dia juga berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Karena kalian berdua telah bertindak dengan cara yang begitu megah, diri lansia ini tentu saja tidak boleh ketinggalan. Penatua Shenong tertawa ketika melihat energi berkumpul. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi alam di sekitarnya sekali lagi menjadi kacau. Gelombang energi agung diseret ke kuali api di depannya. Karena kalian bertiga dalam suasana hati yang begitu, Xiaoyan hanya bisa bergabung dengan kalian semua. Xiaoyan tersenyum tipis ketika dia menyaksikan energi alami terseret dalam mode kacau. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Sebuah kekuatan isap yang menakutkan dikeluarkan dari kuali apinya yang secara paksa menyeret energi masuk, mengambil energi alami tanpa rasa takut. Banyak alkemis hadir menyaksikan ketika gelombang guntur meraung dan badai energi meletus di langit. Hati mereka terkejut. Mereka berempat benar-benar menyempurnakan 9 pils misterius tingkat legendaris. Adegan seperti itu memang kejadian yang sangat langka. Mereka berempat semuanya menyempurnakan tingkat 9 pil misterius. Yao dan menyaksikan fenomena luar biasa ini terbentuk di langit dari kursi pemimpin. Ekspresinya tanpa sadar menjadi sedikit aneh. Dengan penglihatannya, dia bisa melihat melalui pertarungan keempat individu ini. Dia mungkin tidak menyadari kemampuan yang lain, tetapi dia setidaknya memahami penatua Wan Huo dengan baik. Keahlian alkemis penatua Wan Huo mungkin cukup besar, tetapi peluangnya untuk berhasil memperbaiki tingkat 9 pil misterius kemungkinan tidak melebihi 20%. Selain itu, penyempurnaan pil misterius tingkat 9 membutuhkan penyerapan energi alam yang relatif menakutkan. Meskipun energi dalam radius 5.000 km dari Medicine Mountain ini sangat padat, itu jelas tidak mungkin untuk mendukung pembentukan 4 tingkat 9 pils misterius. Berdasarkan perkiraannya, bahkan jika semua energi dalam radius 5.000 km dari Medicine Mountain ini diserap, akan agak sulit untuk memperbaiki tingkat 9 pil misterius. Selain itu, orang-orang ini memperbaiki 4 dari mereka bersama-sama. Jika begitu mudah untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, itu tidak akan begitu langka di dunia ini. Yao dan sedikit menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa salah satu dari 4 orang akan dapat dengan sukses memperbaiki pil ini di dalam hatinya. Karenanya, mereka berempat kemungkinan akan gagal dan berakhir imbang selama kompetisi ini. Tentu saja, penglihatannya tajam, dan itu mungkin baginya untuk melihat jauh ke depan. Namun, yang lain tidak memiliki penglihatan seperti itu. Karena itu, mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut dan gembira saat mereka menatap langit. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yalau juga mengerutkan kening saat dia duduk di kursinya.
Meskipun dia sadar bahwa Xiaoyan telah memperoleh formula obat misterius pil tingkat 9 yang sangat langka dari tetua pertama dari Pil Tower sebelum pergi, dia tidak mengira Xiaoyan akan mengambilnya sebagai targetnya kali ini. Meskipun tingkat 9 harta karun pil dan tingkat 9 pil misterius hanya perbedaan satu kata, kesenjangan antara mereka seperti surga dan bumi. Meskipun jarang menemukan seorang alkemis yang bisa memperbaiki pil harta karun tingkat 9 di benua itu tidak mustahil. Tetapi dalam 100 tahun terakhir, Yalau belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menyempurnakan pil 9 misterius tingkat. Dari titik ini, adalah mungkin bagi seseorang untuk secara samar-samar memahami kesulitan memperbaiki tingkat 9 pil misterius. Energi di langit yang jauh dengan gila bersiul sebelum berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api sementara yang lain dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alami ini terus-menerus dituangkan ke dalam kuali api. Orang-orang di sekitar stadion tiba-tiba merasakan douki di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda melepaskan diri dari menghadapi penyedotan habis-habisan dari 4 individu ini. Segera, kejutan muncul di hati mereka. Mereka buru-buru menarik kembali dengan panik, takut bahwa douki dalam tubuh mereka, yang telah mereka peroleh setelah kerja keras, akan terseret oleh 4 badai di langit. Jika itu terjadi, kerugian mereka akan terlalu besar. Fenomena yang tidak biasa di langit ini berlangsung selama 3 hari. Selama periode waktu ini, semua orang kehilangan jejak jumlah energi yang telah diserap. Mereka hanya bisa merasakan bahwa energi yang mengalir di udara sekitarnya telah menjadi jauh lebih tipis. Bahan obat di sekitar stadion bahkan sudah mulai menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kuning layu. Energi mereka telah dihisap dengan paksa. Menyempurnakan tingkat 9 pil misterius pada dasarnya dapat digambarkan sebagai manusia menciptakan objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangat besar. Cukup untuk mengejutkan banyak elit Dousheng. Pernah tercatat dalam buku-buku kuno bahwa dimanapun pil misterius tingkat 9 lahir selama era kuno, segala sesuatu dalam radius 5 km akan berubah menjadi tandus karena semua energi telah diserap oleh pil obat. Kebutuhan energi ini adalah alasan mengapa tingkat 9 pil misterius akan memiliki kecerdasan yang mengejutkan saat ia lahir. Tentu saja, masih ada beberapa kesulitan jika ingin mencapai tingkat leluhur dari menara pil kecil. Pembentukan leluhur sebagian karena keberuntungan. Selain itu, pil itu telah bergabung dengan jiwa pemiliknya ketika telah dibentuk, mengakibatkan nenek moyang Pil Tower menjalani transformasi. Setelah ribuan tahun pelatihan, akhirnya mencapai tahap saat ini. Biasanya, leluhur dianggap sebagai keberadaan yang sepenuhnya unik. Meskipun anggota klan Yao merasa sakit hati untuk ramuan obat yang telah berubah menjadi kekuningan, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Beberapa tetua klan Yao dengan cepat campur tangan dan buru-buru menempatkan beberapa segel di ladang obat yang lebih berharga di sekitar gunung obat. Jika tidak, Medicine Mountain ini akan berakhir mandul begitu kompetisi selesai. Pemakanan tanpa akhir terus berlangsung selama 3 hari. Menjelang siang hari ketiga, semua orang tiba-tiba merasakan siulan tanpa henti di langit tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Mereka mengangkat kepala dan melihat 4 tornado besar menghilang dengan tenang. Kuali api besar 4.000 kaki melayang di langit. Fluktuasi energi yang sangat mengejutkan samar-samar menyebar dari mereka. Riak-riak menyebabkan bahkan ekspresi Xiaoyan dan 3 lainnya tampak sangat luar biasa. Jika energi itu meledak, mereka setidaknya akan terluka serius jika mereka bahkan berhasil mempertahankan hidup mereka. Semua energi dalam radius 5.000 km telah diserap. Yao dan meraih udara kosong di depannya sebelum menggelengkan kepalanya tanpa daya. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Itu akan membutuhkan setidaknya beberapa bulan agar Mountain Medicine dapat memulihkan kekayaannya. Tidak ada energi yang cukup di tempat ini, perbaikan pil telah gagal. Banyak sesepuh dari klan Yao merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Bentuk embrio pil obat dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanya setengah lengkap. Tetapi energi alam di sekitarnya dalam radius 5.000 km semua telah diserap.
Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung penyempurnaan pil mereka. Keadaan surgawi yang sempurna hanya memungkinkan mereka berempat untuk mengendalikan energi alami dalam radius 5.000 km. Tentu saja, jika jiwa mereka telah maju ke di state legendaris, segalanya akan sangat berbeda. Pada saat itu, seseorang akan dapat mengendalikan energi dimanapun persepsi spiritual seseorang dapat mencapai untuk penggunaannya sendiri. Ada desas-desus bahwa pada zaman kuno, para ahli utama, yang jiwanya telah maju ke di state yang legendaris, dapat mengendalikan hampir setengah dari energi central plane dengan pikiran mereka. Hanya memikirkan level ini menyebabkan seseorang merasa takut. Kelopak mata Sioyan dan 3 lainnya di langit terbuka pada saat ini. Mereka melihat pil obat embrio setengah jadi dalam kuali obat mereka dan mengerutkan kening. Jika mereka tidak dapat terus menarik energi dari lingkungan, hanya douki mereka sendiri saja tidak cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini. Penatua Wan Huo tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Hei, itu mungkin tidak benar. Kata-kata Penatua Wan Huo baru saja terdengar ketika tawa aneh muncul dari Hun Huzi di kejauhan. Segel yang terbentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Akhirnya, tangannya tanpa ampun menghantam kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus dan berubah menjadi 3 lubang hitam berputar gila-gilaan di udara di atas kuali api. Kekuatan melahap yang menakutkan melonjak. Energi besar dan kuat yang diserap oleh kuali api milik 3 lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang secara paksa ditelan oleh lubang hitam. Hun Huzi, beraninya kamu. Ekspresi dari ketiganya segera menjadi suram setelah melihat energi mereka disedot. Mereka tidak mengira Hun Huzi ini seberani ini. Dia secara langsung menargetkan mereka. Orang tua Shenong dan Penatua Wan Huo dengan marah berteriak. Api roh kehidupan dan 9 angin serene api segera menyapu dan dengan kejam bertabrakan dengan lubang hitam. Tetapi serangan mendadak ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan meningkatnya kecepatan. Kekuatan melahap meletus dan menelan kedua api surgawi mereka. Ekspresi Pak Tua Nong dan Penatua Wan Huo segera menjadi jelek setelah melihat bahwa penghalang mereka sia-sia. Life Spirit Flame mungkin berperingkat cukup tinggi, tapi itu lebih terkenal karena kemampuannya membantu. Jika mereka benar-benar bertarung, tidak mungkin bagi Life Spirit Flame untuk menjadi pasangan untuk Nihility Devouring Flame. 9 Serene Wind Flame hanya berada di peringkat ke-10. Sangat sulit bagi nyala api ini untuk membuat jarak antara itu dan Nihility Devouring Flame. Kalian berdua benar-benar ingin menghentikan Nihility Devouring Flame-ku dengan api surgawi jenis ini. Anda pasti bermimpi. Hun Huzi tertawa keras, tetapi tawanya baru saja terdengar ketika ekspresinya berubah. Matanya buru-buru bergeser ke lubang hitam di atas kuali api Sioyan. Dia melihat cahaya api keluar dari kuali api itu. Setelah itu berubah menjadi bayi api. Bayi api itu memasang ekspresi jijik saat dia melambaikan tangan kecilnya. Api merah muda melonjak dan melilit lubang hitam. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius saat bertemu api merah muda. Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap sementara Flame Lotus Iblis Purifying memiliki kekuatan pemurni. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, api Lotus Iblis Pemurnian di tangan Sioyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga api esensi asli. Di sisi lain, Hun Huzi hanya mengendalikan api benih. Itu mungkin bukan api benih biasa, tapi jelas bahwa itu tidak bisa bersaing dengan api Lotus Iblis Pemurnian yang telah diubah oleh Yi kecil. Hun Huzi, terima kasih atas hadiahmu. Saya akan menerima energi dalam api surgawi ini. Sioyan sedikit tersenyum. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Bocah ini. Ekspresi Hun Huzi tenggelam saat dia duduk di kejauhan. Dia tidak berharap tidak hanya tidak bisa melahap energi apapun, dia juga kehilangan sedikit energi untuk nyala api bijinya. Setelah menderita kehilangan seperti itu, dia hanya bisa berhenti menargetkan Sioyan.
Meskipun nyala api biji Nihility Devouring Flame-nya sulit untuk dihadapi oleh orang tua Shenong dan penatua Wan Huo, itu jelas jauh dari cukup untuk berurusan dengan Purifying Demonic Lotus Flame karya Xiaoyan. Kamu tidak akan bisa tetap senang lama. Mata Hun Huzi berkedip saat dia dengan dingin tertawa. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan lubang hitam melahap energi dari kuali Old Man Shenong, dan tetua Wan Huo tiba-tiba mulai melahap lebih banyak. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pil obat embrioniknya menjadi lebih cerah. Menurut kecepatan ini, itu sebenarnya menunjukkan tanda-tanda terbentuk. Segera, sebuah kegembiraan melintas di wajah Hun Huzi ketika dia melihatnya membeku. Namun, saat kegembiraan muncul, nyala api merah muda tiba-tiba menyerbu. Itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di kuali apinya. Bayi itu mengerutkan mulutnya dengan jijik. Setelah itu, dia membanting telapak tangannya di sampul kuali dan kemudian meraih pil embrio di depan mata Hun Huzi yang tertegun sebelum melarikan diri sebagai asap. Kamu mencari kematian. Kebodohan berlanjut sesaat sebelum raungan marah Hun Huzi tiba-tiba berdesir di langit. Perubahan situasi itu sangat lucu. Yi kecil tiba-tiba masuk ke dalam kuali api Hun Huzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Huzi menjadi marah, bahkan Xiaoyan tertegun. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yi kecil telah mengambil inisiatif sendiri. Yao Dan dan banyak sesepuh dari klan Yao di stadion menyaksikan adegan ini dengan ekspresi kaget. Sesaat kemudian, wajah mereka bergerak-gerak. Mereka memiliki ekspresi lucu ingin tertawa tetapi memaksa diri mereka untuk tidak tertawa. Tidak ada yang membayangkan bahwa roh api surgawi Xiaoyan akan menjadi sangat ekstrim. Hun Huzi hanya mengambil sebagian dari energi mereka. Namun, itu tanpa ampun dibebankan ke kuali api pihak lain dan menyambar pil embrionik pergi. Kamu layak mendapatkannya. Tindakan Hun Huzi awal telah membuat jengkel para tetua dari klan Yao. Jadi mereka tertawa dengan cara yang lembut dan terluar. Yao Dan, yang ada di kursi pemimpin, menggelengkan kepalanya tanpa tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Kompetisi pil obat yang tepat telah berakhir dalam situasi aneh di mana para pesaing saling merebut. Ini menyebabkan seseorang merasa tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak mengikuti jalan yang biasa. Yalo mencaci sambil tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa masalah ini sama sekali tidak berhubungan dengan Xiaoyan. Di depan banyak tatapan, Yi kecil di langit melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Wajah berdaging kecil itu tertawa. Tangannya memeluk sekelompok cahaya yang lebih besar dari tubuhnya. Jika seseorang melihat melalui kelompok cahaya, samar-samar orang akan melihat sosok cahaya seperti bayi. Ini adalah bentuk embrio dari pil obat yang Hun Huzi telah saring. Xiaoyan, aku akan merobekmu menjadi potongan-potongan hari ini. Suara angin dan guntur meledak agak jauh. Wajah Hun Huzi sangat dingin. Sikapnya dari sebelumnya telah dihancurkan oleh Yi kecil. Ini adalah pertama kalinya dia bahwa hal seperti itu terjadi padanya. Pil embrionik yang dia sempurnakan setelah banyak kesulitan telah diambil oleh Yi kecil bahkan sebelum dia bisa melihat bentuknya. Kemarahan di dalam hatinya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Setelah teriakan Hun Huzi yang marah terdengar, nyala api hitam tiba-tiba keluar dari kuali apinya di segala arah sebelum berubah menjadi naga api hitam yang dengan tergesa-gesa berlari menuju Xiaoyan. Mulutnya yang besar dipenuhi dengan kekuatan melahap yang tak ada habisnya. Hun Huzi, karena kamu menyukai energi, diri lansia ini akan memberikannya padamu. Lautan api hijau tiba-tiba menyapu dari bawah setelah naga api hitam bergegas maju. Pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh hampir secara instan. Setelah itu, mereka muncul seperti tanaman merambat ketika mereka menjerat naga api hitam. Pak Tua Shenong, Anda benar-benar berani menentang saya. Meskipun serangan mendadak ini tidak benar-benar membahayakan naga api hitam, itu masih berhasil menghalanginya. Ekspresi Hun Huzi segera berubah dingin setelah naga itu melambat. Dia memandang Pak Tua Shenong dari kejauhan dan berteriak dengan suara tegas. Diri lansia ini sudah hidup begitu lama. Saya tidak pernah takut pada siapapun.
Jika saya memiliki kemampuan, saya ingin menghilangkan pengkhianat seperti Anda yang telah mengkhianati guru Anda. Jika tidak, Anda memalukan bagi semua alkemis." Pak Tua Shenong dengan dingin tertawa ketika menjawab tangisan tajam Hun Huzi. Nada suaranya tampak cukup tajam. "Mengingat kekuatanmu, apakah Anda muak dengan hidup, orang tua? Aku bahkan belum mulai menargetkan api roh kehidupan milikmu itu, namun kamu berani memprovokasi aku." Mata Hun Huzi gelap dan dingin. Senyum buas terangkat di sudut matanya. Dia mengepalkan tangan besarnya dan naga api hitam meraung di langit. Itu membuka mulutnya yang besar menuju lautan api hijau di bawahnya. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat diayunkan dengan kejam ke tubuh Hun Huzi tepat saat dia hendak menelan lautan api. Api meledak dan benar-benar mengirim naga api hitam terbang. "Wan Huo, apakah klan Yao Anda berusaha menjadi musuh dengan klan Hun saya?" Ekspresi Hun Huzi menjadi sangat menakutkan setelah dihalangi lagi. Sebuah tatapan melelahkan mengarah ke penatua Wan Huo di kejauhan saat dia menuntut dengan suara yang padat. "Persaingan tidak ada hubungannya dengan klan. Jangan bilang bahwa hanya Anda yang diizinkan menyerang saya dan saya tidak diizinkan melakukan hal yang sama. Lelucon yang luar biasa." Penatua Wan Huo melambaikan lengan bajunya dan mencemooh Hun Huzi. Baiklah, sudut mata Hun Huzi berkedut. Dia akhirnya tertawa karena kemarahan ekstrim. Lengannya terus gemetar karena marah. Api hitam aneh bergetar seperti ular berbisa jauh di dalam matanya. Api ini akan melarikan diri dari matanya ketika Hun Huzi tampaknya telah memikirkan sesuatu. Dia ragu-ragu sejenak dan menarik pandangannya. Dia dengan dingin tertawa, "Kamu berpikir untuk menghalangi aku dengan kekuatan kalian berdua?" Naga api hitam tiba-tiba bergegas ke depan setelah suaranya terdengar. Itu dengan kuat melilit tornado di mana 9 angin serene api telah berubah menjadi 2 makhluk besar itu bergolak liar di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya, dengan intervensi dari tetua dari klan Yao, gunung obat tidak hancur oleh hujan yang terbuat dari api. Sioyan menyaksikan 3 api surgawi besar terlibat dalam pertempuran kacau jarak jauh. Dia tanpa sadar merasakan sedikit kejutan bahwa Pak Tua Shenong dan Penatua Wan Huo akan campur tangan dan membantunya. Tampaknya tidak mudah untuk berurusan dengan Hun Huzi. Tidak banyak waktu. Pertama-tama saya harus mengekstrak energi dari pil embrio ini. Sebuah pikiran melewati hati Sioyan. Setelah itu, ia mengembalikan fokusnya ke pil embrionik dari sebelumnya. Energi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tingkat 9 pil misterius jauh terlalu mengejutkan. Tetapi jika dia menambahkan pil embrio Hun Huzi, dia akan mendapatkan peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Mengambil energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh seorang alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Penyempurnaan pil akan berakhir dengan kegagalan jika mereka dicampur secara acak. Namun, Sioyan tidak khawatir tentang masalah seperti itu. Dengan kemampuan memurnikan dari api teratai pemurnian iblis, apapun yang memasuki tubuh Yi kecil akan berubah menjadi energi paling murni. Ini termasuk berbagai sifat obat dalam pil embrionik. Yi kecil, yang memiliki hubungan mental dengan Sioyan, menyadari pikiran yang telah melewati pikiran Sioyan. Dia melebarkan mulutnya dan melahap pil embrionik. Sebuah energi besar dan perkasa melonjak dalam tubuhnya sebelum membengkak dengan cepat. Dia berubah menjadi bayi raksasa yang tetap menggantung di langit. Setelah tubuh Yi kecil membengkak, gugus cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Klaster cahaya kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang melesat ke kuali api. Energi menakutkan yang terkandung dalam pilar cahaya begitu luas dan kuat sehingga menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Bajingan! Pil embrio selesai disempurnakan. Hun Huzi, yang memiliki hubungan dengannya, segera merasakan sesuatu. Matanya berubah merah darah. Tangisan marah terdengar. Sosoknya menerjang naga api hitam. Ketika tubuhnya memasukinya, kekuatan naga api segera melonjak.
Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam terpisah. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat Hun Huzi, yang dituduh melakukan niat membunuh yang melonjak. Dia menjentikan jarinya, dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Kaki Raja Utara tanpa ampun menghantam udara kosong. Tubuhnya tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa intens meletus. Gugusan cahaya dalam tubuh Yi kecil perlahan redup setelah Xiaoyan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Huzi. Akhirnya, itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan telah dituangkan ke dalam kuali api Xiaoyan. Itu masih belum cukup. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah menelan pil embrio Hun Huzi, masih tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiaoyan mengerutkan kening setelah melihat perlawanan ini. Energi yang diperlukan oleh pil misterius tingkat 9 terlalu menakutkan. Xiaoyan, sifat obat pil embrio saya terganggu oleh Hun Huzi. Hari ini, saya akan memberkati Anda. Apakah Anda dapat memperbaiki pil 9 tingkat misterius yang telah saya cari sepanjang hidup saya akan tergantung pada keberuntungan Anda. Orang tua Shenong di kejauhan dengan cepat melihat melalui situasi Xiaoyan sementara Xiaoyan merasa sakit kepala karena masalah energi. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya, tembakan itu menuju Yi kecil. Terima kasih, Penatua Shenong. Xiaoyan bersukacita setelah melihat cahaya menembaki. Dia menangkupkan tangannya dan berterima kasih pada Pak Tua Shenong. Aku belum pernah melihat tier 9 pil misterius dilahirkan selama ratusan tahun. Kali ini, saya akan memperlakukan ini sebagai pembuka mata. Penatua Wan Huo di sisi ragu-ragu sejenak setelah melihat apa yang dilakukan Pak Tua Shenong. Akhirnya, dia dengan lembut menghela nafas dan melemparkan pil obat embrionik ke dalam kuali obatnya kepada Xiaoyan di depan tatapan kaget dari banyak tetua klan Yao. Terima kasih banyak. Xiaoyan melirik Penatua Wan Huo. Hatinya telah membentuk kesan yang baik tentang anggota klan Yao ini, kesan baik pertama dari seluruh klan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berhenti menunda. Setelah itu, ia melemparkan 2 pil obat embrio ke tubuh Yi kecil. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya yang besar dan kuat yang menembak ke kuali obatnya. Setelah energi yang tak tertandingi menuangkan, energi cair yang melonjak dalam kuali api dengan cepat meleleh. Sebuah cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum diisi dengan energi cair. Awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Massa hitam menutupi tanah. Petir hitam, yang membawa kekuatan destruktif, dengan cepat melintas di balik awan. Deru guru gemuruh yang mendalam menyebabkan banyak orang untuk mengungkapkan wajah tertegun. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat pil lightning yang mengerikan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya memanas saat dia melihat kilat hitam yang menutupi langit. Lengan bajunya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api otomatis dibalik. Gelombang aroma obat yang tidak akan menyebar dengan cepat menyebar terpisah. Pada akhirnya, itu membentuk berbagai manik-manik dari berbagai macam lusters yang turun dari langit, seolah-olah hujan pil besar sedang terjadi. Adegan ilahi membuat hati banyak alkemis tanpa sadar bergetar. Mereka benar-benar mulai berlutut. Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam dengan lembut.